Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran hari ini tanggal 26 Agustus 2022 bertema Alat Kemuliaan. Betapa mengagumkan kesabaran pengertian penerimaan Tuhan atas kita. Dan penjunan yang maha hebat dan maha cerdas ini. Dalam kesabarannya mau membentuk kita, mau mengubah kita. Oleh sebab itu, kemurahan Tuhan yang begitu besar tidak boleh kita sia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Tuhan mengampuni kita, menerima kita, lalu membentuk kita. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang dibentuknya itu rusak atau gagal, dibentuknya kembali menjadi bejana yang lain. Jadi, jangan menyia-nyiakan anugerah ini selagi kita masih memiliki kesempatan untuk dibentuk dan diproses. Tuhan ingin kita ini menjadi alat kemuliaannya di kekekalan. Di kekekalan nanti menjadi bejana indah yang bersama-sama dengan Bapa. Di sana ada kehidupan, tetapi kita sudah terbentuk sejak kita di bumi ini menjadi alat kemuliaannya, menjadi irama yang tetap, yang ajak, yang permanen, natural, bukan dibuat-buat, dan ini kita bawa di kekekalan. Maka untuk menjadi orang yang iramanya ajak, permanen, baik, itu perlu waktu. Yang tadinya jalan oleng-oleng, lalu jalannya jadi lurus, perlu perubahan dan waktu. Jangan sampai saat meninggal dunia, jalannya masih oleng, sehingga tidak bisa masuk ke dalam rumah Bapa yang agung, kudus, dan mulia. Roh Kudus pasti berbicara kepada kita. Roh Kudus akan mengupas kita seperti bawang, dikupas lagi, lalu dikupas lagi, selapis demi selapis sampai habis. Kita sering tidak tahu, tapi sekarang kita tahu bahwa ada kemunafikan, kesombongan, ambisi yang terselubung, dan lain-lain dalam lingkungan hidup kita. Bagi pendeta di lingkungan pelayanan, biasanya tidak menyadari keadaan itu. Semoga suatu hari kita bisa sampai pada titik di mana kita optimis, bisa sempurna seperti Yesus. Sampai kita berkata, hari ini aku akan mulai serupa dengan Yesus. Hari ini aku bisa. Walaupun hari itu rasanya belum memuaskan, esok harinya lagi, hari ini aku bisa. Dulu kita tidak berani berkata demikian, tidak mampu. Karena memang faktanya kita jatuh bangun dan kita masih kompromi dengan kesalahan-kesalahan kita atau masih tidak tegas terhadap dosa. Tetapi ketika kita mulai tegas, kita bergumul, irama kita makin tetap, kita bisa. Hari ini aku bisa serupa Yesus. Hari ini aku mulai bisa. Dan itu optimis sekali. Walaupun kenyataannya ada melesetnya, besoknya begitu lagi, aku bisa hari ini. Dan itu benar-benar membahagiakan. Alat kemuliaan Allah. Kalau kita standar SNI ini, standar kerajaan Allah dalam kurung SKA. SKA itu Tuhan Yesus. Jadi harus benar-benar memperkarakan dan disibukkan dengan hal ini. Apakah boleh jika standarnya dikurangi? Tidak bisa. Kita harus mengerti, kita harus menjadi cerdas. Sebagaimana sering orang berkata, kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Memang mungkin tidak bisa, karena persoalannya berbeda. Beban yang dipikul Yesus berbeda dengan beban kita. Kita tidak bisa memikulnya jika disamakan bobotnya. Tetapi yang penting lulus. Jadi, sama seperti Yesus, apanya? Lulusnya. Soalnya saja yang berbeda, berat atau bobot persoalannya memang tidak akan bisa sama atau tidak mungkin sama. Jadi kalau standar kerajaan Allah itu Yesus, apakah bisa kita capai? Bisa. Kenapa tidak? Bisa.
Tuhan tidak akan mengizinkan kita mengalami keadaan atau menghadapi persoalan, pencobaan yang tidak bisa kita pikul. Kalau Tuhan Yesus itu misalnya memikul 1000 ton, mungkin kita hanya 10 ton atau 100 ton. Tapi kita bisa lulus, berhasil jadi alat kemuliaan Allah juga. Kalau ombak yang harus dilewati yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus tingginya 6 meter, mungkin kita hanya setengah meter. Tapi yang penting tetap bisa kita lewati. Kita tetap bisa menjadi alat kemuliaan Allah sesuai dengan keadaan kita masing-masing dan dimanapun kita berada. Jadi kalau ada orang berkata, kita tidak mungkin sempurna seperti Yesus, harus dijelaskan dulu, sempurna itu apa? Sempurna berarti lengkap, utuh, lulus. Kita tidak bisa sempurna seperti Yesus karena persoalannya berbeda. Tapi kita bisa sempurna seperti Yesus karena kita punya pencobaan tidak sebesar yang Tuhan Yesus alami. Kalau Tuhan Yesus harus memiliki kemampuan bercahaya 1000 watt, itu baru bisa menerangi. Kita harus punya 200 watt, sebab lingkungan kita situasinya begitu. Untuk orang lain mungkin tidak perlu sampai seperti kita, cukup 50 watt. Standarnya tetap seperti Yesus dalam arti lulus. Tapi soalnya berbeda, karena keadaan yang dialami masing-masing kita berbeda. Jadi, sekarang kita persoalkan di tempat kita berada ini. Apakah kita sudah menampilkan keagungan atau kemuliaan Allah atau belum? Ini masalahnya. Tuhan akan menggarap kita sampai kita menjadi bejana yang indah. Atau kalau digambarkan sebagai pelita, sama kita terang benderang dan terlihat. Kalau digambarkan atau diibaratkan bom, kita meledak. Sirkuitnya Tuhan yang ngatur. Tugas kita hanya taat kepadanya. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.